Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat suruk adalah istilah yang merujuk pada sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah matahari terbit dan naik sekitar 1 tombak atau kira-kira 15 sampai dengan 20 menit setelah terbitnya matahari. Sholat ini juga sering disebut dengan sholat isyraq. Sholat suruk memiliki keutamaan besar sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Terkait sholat suruk ini, kita dapat menyimak penjelasan dari ketiga ustadz atau ulama yang cukup dikenal di masyarakat. Yang pertama adalah Buya Yahya, yang kedua dari Ustadz Abdul Somad, dan yang ketiga dari Ustadz Adi Hidayat. Marilah kita simak bersama-sama. Inilah penjelasan dari Buya Yahya. Baik, masalah sholat isyraq. Sholat isyraq ulama terbagi 2. Sholat isyraq kebanyakan ulama mengatakan bahwa sholat isyraq adalah sholat duha, sehingga sholat isyraq baru bisa dilakukan menurut kebanyakan ulama jika matahari terbit sudah mulai meninggi. Itulah waktunya sholat isyraq, karena sholat isyraq adalah sholat duha. Ada sebagian kecil para ulama, dan ini juga boleh diamalkan, bahwa yang namanya sholat isyraq adalah bersama isyraqnya, bersama suruknya, bersama terbitnya matahari. Matahari terbit, sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq. Dan ini bukan sholat duha menurut pendapat yang kedua. Sandarannya adalah satu riwayat dari baginda Nabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi jama'atin, atau kama qala man shalla fil masjidi fi jama'atin faqa'ada fi musallahu, kemudian dia duduk, ada barang siapa salat di masjid dengan berjamaah, kemudian duduk di musallanya, di tempat salatnya, yadhkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, thumma yusalli raka'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, kana lahu, maka dia akan dapatkan ajrul hajjati wal umrati tamataini tamataini, dia mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna sempurna. Nah, ini dari riwayat inilah ulama mengatakan bahasanya dihimbau sholat isyraq. Caranya adalah Anda sholat di masjid, duduk, membaca zikir, baca salawat sampai terbit matahari, baru sholat isyraq. Dan sholat isyraq tadi sudah disebutkan ya, ada yang mengatakan sholat duha, Anda boleh ngambil ini, boleh Anda mengatakan sholat isyraq sendirian selain sholat duha. Kemudian kita dengarkan dari Ustadz Abdul Somad. Apakah setelah sholat isyraq masih berboleh sholat sunat duha awal dan akhir duha? Ya, mana dalilnya? Yusalli ma syaa, Nabi sholat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah itu menunjukkan sholat duha unlimited edition, tak ada batasan. Apa beda duha dengan isyraq? Waktunya sama, 5.50 duha, 5.50 isyraq juga. Apa bedanya? Kalau sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau sholatnya tidak di masjid, atau setelah sholat di masjid pulang ke rumah, sholat dia, namanya duha. Sampai waktu zuhur, 15 menit menjelang azan zuhur, bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Sholatul laili wal nahari masna masna, sholatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kemudian kita dengarkan dari Ustadz Adi Hidayat.
Baik, tentang syuruk ini kita bisa temukan misal di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 586 dan status hadisnya insyaallah sahih. Baik, disampaikan dari sahabat Anas bin Malik, ini yang paling populer, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla al-ghadata fi jama'atin, dalam riwayat lain fi masjid, ya, thumma qa'ada yadhkurullaha, barang siapa yang menunaikan salat subuh di masjid, di riwayat lain secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu'a syamsi, ya, sampai dengan matahari kemudian terbit. Di riwayat lain ila subhatid duha, di awal waktu duha. Kemudian thumma yusalli rak'atain, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Yang disampaikan dari Rasulullah SAW, tammatun, itu sempurna, sempurna, sempurna. Demikian diantara bunyi hadis yang populer kita dapatkan bahwa pertama, syarat untuk bisa menunaikan salat ini disebut dengan syuruk. Ya, kita definisikan dulu, salat syuruk itu adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Ingat, di awal waktu duha. Jadi duha itu nanti ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Nah, awal duha ini disebut dengan syuruk. Ya, sekitar 1 tombak bayangan, yaitu ukuran setombak, setinggi 1 tombak setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari terbit, ya, sekitar ukuran mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Ya, 15 sampai 20 menitan. Sekarang alhamdulillah teknologinya sudah bagus, jadi dari waktu subuh itu sudah ada ukuran, terus diukur, bahkan di beberapa jam tertentu itu sudah ada waktu syuruknya. Jadi jamnya memberikan isyarat syuruk gitu ya. Ya, kurang lebih kalau dari subuh itu mungkin sekitar 1,5 jam lah amannya, 1,5 jam itu dari subuh. Jadi kalau sekarang subuhnya misalnya 4.33 untuk waktu Bekasi, ya kita ambil mungkin sekitar jam 6 ya, jam 6 lewat 3. Nah, itu waktu yang paling mungkin bisa sesuai dengan waktu syuruk untuk kondisi saat ini. Tentunya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan waktu. Jadi kita simpulkan syuruk adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Disebut dengan syuruk atau isyraq, ya, bisa disebut juga dengan isyraq. Syuruk itu posisinya, isyraq itu naik mataharinya. Setelah terbit bergeser sampai bayangan 1 tombak. Setelah sholat subuh, Anda duduk sesuai dengan kenyamanannya, termasuk di area masjid, jangan keluar dari area masjid. Kemudian di situ Anda berzikir kepada Allah, pilih maukah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau mungkin ikut ta'lim di waktu subuh, Ahad, Sabtu tuh enak banget tuh, bonusnya banyak, udah ikut ta'lim pahala banyak, terus sholat. Nah, setelah itu sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat, sholatnya seperti sholat-sholat lain, 2 rakaat normal, niat dalam hati, ya. Kemudian setelah itu bertakbir seperti biasa, ya, iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah, ya, silahkan dibaca yang paling meringankan, boleh baca Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah, atau misalnya Al-Kafirun, setelahnya Qul Huwallah, silahkan yang paling ringan. Ya, setelah itu salam, Anda berdoa kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan, minta keikhlasan, minta Allah berikan pahala, ya, minta kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu insya Allah seperti keikhlasan kita lakukan, dan Allah berikan berkenan apa yang dijanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah dijelaskan oleh Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.